Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tertulis di dalam kitab 1 Tawari 16 ayat 34, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 147. Haleluya, sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya,
lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 147. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Bintangnya Tidak Cukup. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, rasa syukur diawali oleh ingatan akan hal-hal yang baik. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, saya suka bermain dengan bintang, kata seorang gadis kecil kepada pendetanya yang datang berkunjung. Gadis kecil ini harus terus berada di tempat tidurnya karena menderita kelainan tulang belakang yang parah. Ia meminta agar tempat tidurnya diletakkan sedemikian rupa sehingga ia dapat melihat langit dan memandangi bintang-bintang. Saya sering terjaga di tengah malam dan tidak bisa tidur lagi, katanya kepada sang pendeta, dan saat itulah saya bermain dengan bintang-bintang. Karena perkataan si gadis menimbulkan rasa ingin tahu, sang pendeta bertanya kepadanya, bagaimana caranya kamu dapat bermain dengan bintang-bintang? Gadis kecil ini menjawab, saya memilih satu bintang dan berkata, itu ibu. Saya menunjuk bintang lain dan berkata, itu ayah. Untuk setiap bintang, saya menyebutkan satu orang atau satu hal yang saya syukuri dalam hidup ini. Saudara-saudara saya, dokter saya, teman-teman saya, anjing saya. Ia terus menyebutkan berbagai macam hal, sampai akhirnya ia berseru, tapi jumlah bintang di langit tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Pernahkah Anda merasakan hal yang sama saat merenungkan berkat-berkat Allah yang tercurah atas diri Anda? Tentu saja Anda tidak akan pernah dapat menyebutkan semua berkat jasmani, rohani, yang bersifat sementara, dan yang kekal. Namun, alangkah baiknya jika dari waktu ke waktu kita mengingat semua karunia-Nya dengan penuh rasa syukur. Ketika Anda melakukannya, seperti gadis kecil itu, Anda juga akan berseru, jumlah bintang di langit tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Renungan hari ini, bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Mazmur 107 ayat 3 dan 8, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Pemazmur mengajak umat tebusan untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena Allah telah menebus umat-Nya dari kematian. Mazmur 107 ini adalah sebuah nyanyian yang berupaya mengoreksi pemikiran orang yang enggan bersyukur. Sang pemazmur, banyak yang menganggapnya sebagai Raja Daud, sampai 4 kali menegur hati orang-orang yang telah dingin dan enggan berterima kasih. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, bahkan dalam masa-masa tersulit sekalipun. Kita punya banyak alasan untuk bersyukur. Kiranya kita belajar bersyukur kepada Allah atas kebaikan-Nya bagi kita. Mazmur ini merupakan nyanyian syukur umat Israel yang mengalami kasih setia Allah, yang diterima melalui karya penebusan Allah dalam hidup mereka. Penebusan Allah dialami umat tidak hanya dari kungkungan problem kehidupan sosial jasmani umat,
namun juga kungkungan problem kehidupan rohani umat. Misalnya, terkait dengan problem kehidupan sosial jasmani, lazim pada masa itu, ketika umat jatuh miskin dan harus menjual sebagian tanahnya, pertolongan Allah dirasakan melalui kerabatnya yang mau menebus tanah yang dijual tersebut dan diberikan kembali kepadanya. Kebaikan hati kerabatnya ini disyukuri sebagai wujud kasih setia Allah yang menolong mereka. Terkait problem kehidupan rohani, umat sering merasakan dirinya sebagai kafilah jiwa, pengembara di padang pasir yang merasakan lapar dan haus jiwanya. Namun pada akhirnya jiwa yang haus dan lapar ini dipuaskan oleh Allah, yang berkenan menunjukkan jalan yang lurus dan benar hingga sampai tujuan. Melalui Mazmur ini, kesetiaan Allah dihayati, dirasakan, dan dialami oleh umat. Umat menyadari, kasih setia Allah bersifat permanen, bukan temporer. Kasih setianya tetap, bukan sementara. Kasih-Nya begitu dalam dan bertahan lama, bukan dangkal dan cepat berlalu. Kasih setia Allah semacam inilah yang pada akhirnya menjadi sumber kehidupan umat untuk mengembangkan kesetiaan mereka dalam beragam kehidupan yang dialami. Ketika Allah merelasikan, mengkoneksikan dirinya dalam sebuah kesetiaan yang permanen dengan umatnya, umat semestinya tidak membalasnya dengan kesetiaan yang temporer. Kesetiaan kita pada Allah janganlah menjadi kesetiaan jangka pendek, melainkan tetap mewujud dalam kesetiaan jangka panjang. Bersyukur berasal dari kata dasar syukur. Syukur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan rasa terima kasih kepada Allah. Sedangkan mensyukuri berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah. Bersyukur artinya berterima kasih atau mengucapkan syukur. Pengalaman sehari-hari menunjukkan adanya orang-orang tertentu yang kurang mensyukuri berkat-berkat yang diterimanya. Di antara mereka, orang-orang yang kurang bersyukur itu, ada yang hanyut dalam kekecewaan yang sangat dalam, mereka ada yang patah semangat, ngelokro, hilang pengharapan dan kemudian sakit. Mereka kian khawatir, gelisah dan takut menjalani kehidupan yang dirasakan penuh masalah dan menghimpit dirinya. Mengapa seseorang kurang mensyukuri berkat-berkat yang sudah diterimanya? Secara kedagingan dan keduniawian, seseorang kurang bersyukur karena 1. Kurang membiasakan diri untuk bersyukur atau berterima kasih. 2. Kurang memahami kasih setianya. 3. Kurang memahami kedahsyatan dan keajaiban perbuatannya. 4. Serakah. 5. Tertekan dan gelisah. 6. Tidak menuruti kata hati, dan 7. Hanyut dalam keinginan duniawinya. Sementara itu, banyak orang percaya, termasuk kita, yang selalu bersyukur. Apapun berkat yang diterimanya, mereka senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah dengan segenap hati dan jiwa. Ada beberapa alasan bagi kita untuk mengucapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan, yakni: pertama, karena kita menyadari bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya selama-lamanya. Alkitab mengatakan dalam 1 Tawari 16 ayat 34, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kedua, karena kita memahami kasih setia dan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 107 ayat 8.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ketiga, karena kita menyadari bahwa Tuhan bertindak karena baik nama-Nya. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur 52 ayat 9, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi." Keempat, karena kejadian yang dialami dahsyat dan ajaib. Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur 139 ayat 14, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Karena itu, teruslah bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang telah kita rasakan dan nikmati." Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan.
Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.